Film ini diawali oleh seseorang anak kecil bernama Rona. Dia melihat ayah menemukan seekor unta di hutan yang terkena jerat dan kesakitan. Seakan-akan unta tersebut meminta tolong. Maka sang ayah mengakhiri penderitaannya dengan menggoroknya. Oh, ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang sering dialami oleh Rona ketika masih bocil. Singkat waktu, Rona yang sekarang sudah dewasa mempunyai jadwal bersama kawan-kawannya untuk mendaki Gunung Canterbury, Skotlandia. Menurut informasi, gunung tersebut sangatlah cocok untuk nyangcut di tengah hutan karena semak-semaknya seperti kasur spring bed. Kedua temannya ini bernama Heathers dan Scott. Ya, seperti anak remaja pada umumnya, mereka yang baru kenal dengan gaya ngangkang gabrut ala Smackdown, mendaki adalah pilihan yang tepat untuk melakukan gabrut gratis tanpa digerebek oleh Pak RT. Di sepanjang jalan mereka sangatlah bergairah, tidak sabar ingin cepat-cepat mendaki gunung. Selang beberapa lama kemudian, Rona dan teman-temannya baru saja sampai di pos pemberangkatan. Tidak lama setelah itu, dua temannya juga baru sampai tepat di belakang Rona. Dia yang bernama Donny adalah pacarnya Rona yang sangat dicintai, dan seseorang laki-laki yang bernama Andy. Dia adalah si jomblo tulen tetapi ahli lubang brewok. Setelah sampai berkumpul, mereka semuanya langsung mengeluarkan tas dan semua barang-barang yang akan dibawa ketika mendaki. Akan tetapi mereka semua terlalu sibuk untuk melakukan persiapan sampai-sampai mereka tidak menyadari semua gerak-gerik yang dilakukan dipantau oleh wanita yang misterius. Lalu kemudian ketika di waktu santai, Rona yang mengambil peta atlas bekas waktu SD untuk menunjukkan kepada teman-temannya rute pendakian. Tujuannya untuk melihat air terjun Mercy dan menemukan kabin milik ayahnya yang kini belum bisa ditemukan oleh Rona, supaya ketika mereka semua menemukannya bisa melakukan gabrut gratis di tengah hutan seperti hotel bintang 7. Akan tetapi Andy yang tidak tahan melihat tetenya Heathers yang menggayot, lalu Andy menjahilinya dengan berpura-pura tersandung dan menyiramnya dengan tesis gula beton. Fucking kidding me. Sorry. Lalu kemudian Heathers pergi ke toilet untuk mengeringkan tetenya yang basah kuyup. Tanpa diduga, dia bertemu seseorang sambil mengobrol. Melihat kutangnya Heathers yang basah, orang tersebut langsung meminjamkan kain untuk mengelapnya. Lalu dengan kain tersebut bisa menutupi dada Heathers supaya hangat dan tetap mengembang seperti bakpao. Lalu kemudian Heathers langsung mengajak orang ini untuk bergabung bersama teman-temannya supaya lebih akrab, karena orang ini sangatlah baik telah meminjamkan kain kepada Heathers. Orang ini yang bernama Carla. Sama seperti yang lainnya, semua orang yang nongkrong di sini akan berangkat untuk mendaki Gunung Canterbury. Tujuannya untuk melihat indahnya air terjun Mercy yang terletak di tengah gunung. Kemudian Carla berkata kepada mereka semua bahwa dia sering bolak-balik seperti setrika pergi ke air terjun Mercy, membuat para laki-laki ingin mengajaknya dan bergabung menjadi pemandu mereka. Akan tetapi Rona yang tidak percaya kepada Carla menunjukkan bahwa dirinya tidak setuju untuk mengajak bareng dalam pendakian. Selang beberapa lama kemudian ketika mereka semuanya mengobrol, ternyata Rona terakhir masuk air terjun Mercy pas waktu SD ataupun umur 8 tahun. Pastinya jalan yang dilalui oleh mereka semuanya pasti sudah lupa dan banyak sekali yang berubah. Akhirnya Rona mau tidak mau harus mengajak Carla untuk bergabung dan menjadi pemandu mereka. Finding treasure. Fit us. Singkat waktu, keesokan harinya semuanya sudah bersiap-siap. Kemudian kita diperlihatkanlah Andy yang jomblo membeli koran hari ini untuk membaca dalam perjalanan. Satu persatu mereka semuanya sudah berkumpul dan melakukan rapat paripurna terkait rute yang akan dilalui oleh mereka semuanya. Tetap saja dalam perjalanan ini dipimpin oleh Rona sebagai pemandu dalam pendakian, dan Carla akan mengekor dari belakang supaya jika mereka tersesat mereka bisa diperingatkan dan akan kembali kepada jalan yang benar. Harapannya yang paling besar bagi Rona bisa menemukan kabin peninggalan ayahnya yang berada di tengah hutan. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung gaspol.
Selang beberapa lama kemudian, mereka semua telah memasuki kaki gunung. Sambil mengisi luang waktu, mereka semua menikmati setapak demi setapak dalam perjalanan sambil mengobrol pengalaman tentang gabrut gaya ala Smackdown. Memang sudah biasa, mereka seringkali saling mencicipi dan bertukar gaya dengan temannya, apalagi dalam hutan bebas gaya tanpa batas. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah Rona yang masih memimpin jalannya pendakian. Tiba-tiba saja Rona terhenti dan cengak-celengok sambil melihat peta. Sepertinya Rona telah salah mengambil jalan. Melihat tingkah laku Rona, semua temannya menjadi panik. Kemudian Carla maju ke depan dan melihat peta yang dipegang oleh Rona, mengatakan kita masih di jalur yang benar. Akhirnya sekarang Carla yang memimpin pendakian. Lama dalam perjalanan karena mereka aslinya adalah artis goyang TikTok. Akhirnya Rona dan teman-temannya tertinggal oleh Carla dan mereka telah kehilangan jejak. Semua menjadi terhenti. Suasana hutan tiba-tiba saja menjadi sunyi, membuat bulu cangcut menjadi tegang. Akhirnya satu sama lain terus saling menatap ketika semuanya sedang panik. Lalu tiba-tiba Scared me. Come on. anjing, dikira Bagong nyasar. Ternyata itu adalah Carla yang tiba-tiba saja ada di belakang mereka semua, membuat jantung copot. Singkat waktu mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Melewati lembah turun di gunung bercocok tanam, mereka telah melaluinya bersama-sama. Memang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Akhirnya mereka semua tiba di air terjun Mersey, Canterbury, Skotlandia. Okay, no. Tidak terasa, malam pun telah tiba. Rona dan kawan-kawannya mendirikan tenda di sekitar air terjun Mersey sambil bakar-bakar dan makan bersama. Kemudian dalam obrolan mereka semuanya, Andy yang memamerkan sepatu bot barunya menunjukkan dia akan kuat mendaki sampai menemukan kabin ayahnya Rona. Saking terbawa suasana dalam obrolan, mereka semua menikmati pendakian dan Andy tanpa sadar telah membuang koran yang sedang ia baca. Lalu kemudian koran tersebut langsung diambil oleh Carla. Ketika dilihat ternyata berita yang sangat mengejutkan dan langsung saja koran tersebut langsung diremas-remas dan dilempar ke tengah api. Akan tetapi sayang sekali ketika lemparan Carla sangatlah meleset dan tidak terbakar. Masih dalam obrolannya sangat hangat, mereka semua membicarakan perjalanan untuk besok. Kemudian Carla yang terus melamun dan akan mengingat tentang masa lalu. Lalu kemudian kita akan diperlihatkanlah masa lalu Carla yang sangat menyedihkan. Dia adalah tentara Afghanistan yang paling berbakat, namun diburu oleh anggotanya karena telah melindungi suatu keluarga. Akibatnya menjadi teroris, dicopot secara tidak hormat dan sekarang menjadi pengkhianat. Kembali lagi kepada masa sekarang, di mana suasana hutan yang semakin hot. Semua orang mempunyai kegiatan malam masing-masing. Tiba-tiba saja Donnie berdiri dan dia akan mandi malam hari di air terjun Mersey. Tidak lama setelah itu, Carla juga pergi dan ingin mencari udara malam. Lalu kemudian haters menyuruh Rona untuk pergi menemui Donnie, karena pastinya Donnie memberikan kode kepada Rona untuk menemuinya di air terjun Mersey. Singkat waktu, Donnie yang sudah siap-siap tempur dan turun ke tengah air terjun Mersey. Akan tetapi mereka semuanya tidak mengetahui ketika Donnie menunggu seseorang. Yang datang bukanlah Rona, tetapi seorang wanita semok tanpa busana. Dia adalah Carla yang telah gercep mendapatkan sinyal cacing brewok dari Donnie. Oh, bagaikan tiba-tiba saja ditagih hutang pinjol. Begitu kagetnya Rona yang melihat Donnie dari kejauhan sedang mencangkul lubang brewok Carla. Anjir. Anjim, ternyata haters pun nyosor kepada Andy, si jomblo tetapi ahli mencangkul lubang. Dirasa semua orang tidak waras, Rona pun bisa mewek dan bersedih. Tiba-tiba saja Scott datang untuk menenangkannya.
Singkat waktu, pagi pun telah tiba. Terlihat Rona bangun secara tiba-tiba, sepertinya bermimpi hal yang buruk. Ketika Rona keluar dari tenda, mendengar orang-orang sedang melakukan adu bacot. Usut diusut, Scott yang tidak terima lubang brewok haters yang telah dibabat sampai botak oleh Andy. Nah, di sanalah mereka berdua saling melakukan adu dorong dan adu bacot. Maka mereka berdua pun langsung melakukan adu jotos. Edan sekali. Pukulan Scott membuat Andy menjadi oleng dan kakinya tertusuk ranting pohon yang runcing, sehingga kejadian semua orang menjadi panik karena ranting tersebut menembus kaki Andy dari ujung ke ujung. Ya, semua orang melihatnya menjadi shock dan hanya menonton Andy yang sedang kesakitan. Lalu kemudian Rona memanggil Carla untuk melakukan sesuatu, akan tetapi Carla membantu Andy untuk mengakhiri rasa sakitnya. Lalu tiba-tiba It's gonna be okay. You fucking killed him. He's already dead. anjir, bukan main. Keadaan semakin genting. Andy langsung mati di tempat. Kemudian Carla yang sudah berpengalaman turun naik gunung, apa yang dirasakan oleh Andy pasti sangat menyakitkan sekali. Justru dia membantunya untuk mengakhiri semua kesakitannya, karena tidak mungkin Andy harus turun gunung dengan keadaan yang seperti ini. Akan tetapi mereka semuanya berkata bahwa Andy bisa diselamatkan oleh petugas pos dan diobati. Lalu kita semua bisa melaporkan insiden ini kepada polisi. Tentunya Carla menyangkal jika dilaporkan kepada polisi, kita semua akan masuk penjara, karena insidennya seperti ini bukan kecelakaan, karena Andy mempunyai luka sayatan yang ada di leher. Singkat waktu, lama melakukan adu bacot, Carla dan teman-temannya. Setelah itu mereka semua berpikir bahwa betul juga, jika semuanya kita melaporkan kepada polisi, pasti kita semuanya terlibat. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk menguburkan Andy. I want to bury him. Kemudian ketika Heather sedang mengumpulkan batu untuk menguburkan jasadnya Andy, dia menemukan selembar kertas koran yang sudah dibecek-becek. Ketika dibuka, ternyata terdapat sebuah berita yang sangat menyengkangkan. Rasa itu sangatlah penting. Koran tersebut langsung diselipkan ke dalam teteknya supaya bisa diamankan. Selang beberapa lama kemudian, ketika semuanya sudah mengumpulkan batu untuk Andy, Carla langsung membuka busana untuk menenggelamkan Andy di air terjun Mercy dan akan menjadi kuncen di sini. Let's go. Setelah Andy ditinggalkan dan menjadi kuncen air terjun, akhirnya mereka pun harus bisa melanjutkan pendakian sesuai dengan rencana awal untuk mencari peninggalan kabin ayahnya Rona yang entah di mana. Kemudian tengah-tengah perjalanan, Heather pun langsung menghampiri Rona, mengeluarkan satu kertas koran dalam teteknya karena koran tersebut sangatlah berbahaya walaupun sudah bau terasi. Di sana mereka mengetahui bahwa Carla ternyata adalah prajurit tentara yang sangat mengerikan, terlatih, bahkan sekarang sudah menjadi buronan dan dicari di berbagai negara. Setelah membaca itu semuanya, Rona dan kawan-kawannya menjadi terancam, mempunyai kecurigaan terhadap kematian Andy yang disengaja. Lalu kemudian Rona pun harus bisa memberitahukan Scott dan kawan-kawan yang lainnya terkait semua yang telah diketahui dalam berita koran tersebut. Lalu kemudian mereka semuanya langsung memberikan Scott bahwa semua yang telah kita lakukan itu tidak salah, karena yang salah adalah Carla. Maka mereka pun harus bersiap-siap, hati-hati, kita semua dalam bahaya. Tidak terasa dalam perjalanan mereka semuanya akhirnya menemukan jalan buntu dan akhirnya harus bisa menaiki tebing yang sangat tinggi. Rona, Karena yang dicari adalah kabin yang tidak ada dalam peta dunia, otomatis salah satu dari mereka harus bisa memanjat tebing dan bisa melihatnya dari ketinggian. Lalu kemudian Carla pun langsung bersiap-siap untuk bisa melakukan pendakian dan menaiki tebing yang sangat curam. Di antara mereka semua, hanya Carla saja yang bisa memanjat tebing tersebut. Singkat waktu, Carla pun mulai memanjat tebing tanpa pengamanan karena memang dia adalah sudah terbiasa dan sebagai pelacur terlatih. Ketika itu Carla yang semakin tinggi memanjat tebing dan Rona memberitahu Donnie untuk membaca berita koran tersebut. Alangkah tercengangnya dalam berita tersebut, mereka semuanya langsung menyusun rencana untuk pergi dan meninggalkan Carla. Mereka pun langsung gaspol.
Singkat waktu ketika semuanya telah berlari, mereka pun terjebak karena di depannya ada sebuah jurang yang sangat dalam dan hanya dihubungkan oleh satu batang kayu saja. Mau tidak mau mereka semuanya harus menyeberang. Ya, bagaikan lomba 17 Agustus, mereka semuanya harus bisa menyeberang dengan satu batang kayu saja dan menyemangati satu sama lain untuk bisa selamat dari insiden yang mematikan ini. Lalu kemudian ketika salah satu dari mereka semuanya, Rona, sedang melangkah, ketika itu mereka semuanya telah menemukan sesuatu yang telah bergerak di semak-semak dan mau tidak mau Rona harus terus melangkah. Ketika dikagetkan, lalu tiba-tiba Go! Come on. Memang untung sekali di sana Rona hampir saja terjun bebas dan dia terus berusaha bangkit untuk bisa menyelamatkannya sampai ke ujung batang pohon. Kemudian ketika itu semuanya kita melihat bahwa Donnie memberikan sesuatu yang sangat gila. Batang pohonnya digunakan untuk menyeberang malah dilempar ke dasar sungai dan ketika itu juga Carla telah datang. Anjing, goblin sekali. Dikira Danny bisa melawan psikopat sewok ini, tetapi dia malah dibacok sampai modar. Rona dan kawan-kawannya hanya bisa melihat dari kejauhan dan mereka pun pergi begitu saja. Singkat waktu ketika semuanya terus berlari, dirasa penampakan psikopat Carla telah tidak terlihat. Haters yang kehausan pun langsung meminum air selekon tanpa peduli rasanya seperti teh pucuk burik, yang penting tenggorokan jibruk. Kemudian mereka semuanya memutuskan untuk istirahat sebentar supaya bisa memulihkan tenaga. Kini posisi mereka semuanya sangatlah terancam. Pengalaman mendaki pertama kali malah mendapatkan kejadian yang sangat brutal. Akan tetapi mereka semua mempunyai harapan yang sangat besar, optimis bisa keluar dari masalah ini. Selang beberapa lama kemudian, Rona dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan dengan tanpa tujuan. Yang penting bisa menjauh dari psikopat Carla. Semakin lama, semakin berjalan, semakin bingung. Hutan sepertinya telah mengurung mereka berdua. Akan tetapi dalam tengah-tengah perjalanan, Haters pun meminta tolong kepada teman-temannya untuk berhenti. Dirasa perutnya bergejolak karena pengen boker akibat meminum air selokan rasa teh pucuk burik. Ya, mau tidak mau mereka pun harus bisa mengizinkan Hater untuk boker di semak-semak. Dikarenakan Hater tidak mau tehnya tercium oleh temannya, maka dia mencari spot boker yang sangat jauh supaya tidak bisa mencium tai yang sangat harum semerbak. Sambil merenung, Haters pun ketika boker, dan di sana pun kita diperlihatkanlah Scott bersama Rona yang malah curhat tentang perasaan laki-laki yang ingin selalu mencoba dan menjelajahi lubang brewok. Padahal Rona berkata semua lubang sama saja. Akhirnya lama mereka semuanya mengobrol sampai lupa Haters belum kembali. Where is she? Anjing, memang laknat. Orang ini lagi mengejan, tiba-tiba saja langsung digantung. Kemudian Rona dan Scott pun baru sadar bila mencari keadaan Haters. Setelah mengikuti jejak bau tai Haters, mereka pun tercengang melihat Haters tergantung dengan berlumuran tai. Seketika mereka berdua langsung shock histeris. Keadaan Haters yang sangat mengenaskan, seakan-akan tidak sadar bahwa mereka sudah dalam pengincaran psikopat Carla. Singkat waktu, keesokan harinya mereka terus berlari dan bergerak untuk menghindari teror dari psikopat Carla. Dan perjalanan mereka semuanya semalaman sampai sekarang. Tiba di sebuah tempat, dirasa Rona tahu betul tempat ini. Ketika terus ditelusuri, akhirnya mereka berdua berada di ujung tanduk dan menemukan sebuah bangunan. Iya, ternyata itu adalah kabin peninggalan ayahnya Rona. Bagaikan mendapatkan duit arisan, mereka semuanya langsung masuk ke dalam kabin
kabin tersebut untuk bisa mencari sesuatu yang bisa digunakan dari sudut ke sudut, dari samping ke samping, sampai ke kolong jembatan. Akhirnya mereka semuanya bisa memasuki kabin tersebut untuk bisa mencari hal yang memang bisa digunakan. Mungkin saja bisa memberi bantuan kepada siapapun yang telah menemukannya. Kemudian singkat waktu ketika terus saja mencari, akhirnya salah satu dari mereka yaitu adalah Scott telah menemukan sebuah radio komunikasi, dan ini adalah harapan mereka berdua. Akan tetapi sayang sekali listrik di sini belum mengalir. Kemudian maka Scott pun harus bisa menemukan sebuah aliran listrik dan pergi ke belakang untuk bisa membangkitkan listrik yang telah lama sudah tertidur. Lalu kemudian ketika listrik itu sudah bangkit kembali, Scott langsung mencoba radio untuk bisa meminta tolong kepada siapapun yang telah mendengarnya. Akan tetapi sayang sekali berkali-kali Scott meminta tolong kepada siapapun yang telah mendengarkan dari radio tersebut. Ya, sayang sekali tidak ada jawaban dari siapapun. Lalu kemudian Rona terpikir bahwa psikopat Carla tidak akan pernah membiarkan kita semuanya lolos. Pilihannya hanya dua, kita yang mati atau dia yang mati. Maka mereka pun langsung memutuskan untuk bisa melakukan perlawanan. Rona dan Scott pun langsung mencari sesuatu barang yang bisa digunakan untuk melakukan pertempuran, dari benda-benda tumpul sampai benda-benda tajam. Akan tetapi Rona mengatakan kita semua tidak akan bisa berdua dari psikopat yang sangat terlatih, dan akhirnya mereka pun harus bisa menyusun rencana dan akan pergi ke suatu tempat untuk menjebaknya. Singkat waktu, akhirnya mereka menemukan sebuah goa yang sedang nungging. Terlihat goa tersebut sangatlah cocok untuk melakukan rencananya dan membuat jebakan untuk bisa membunuh psikopat Carla. Kemudian mereka semuanya mencari spot, termasuk juga mencari sebuah beberapa benda yang bisa digunakan untuk bisa membuat jebakan. Selang beberapa lama kemudian mereka telah memasang beberapa jebakan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan semuanya telah berjalan dengan baik. Semoga mereka semuanya mempunyai harapan yang besar bisa melakukan perlawanan supaya Carla bisa kita bunuh di tempat ini. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Mereka berdua telah kembali ke kabin untuk menenangkan pikiran. Kemudian Scott langsung menemukan sebuah teh botol rasa gula beton. Ternyata teh botol itu yang telah ditemukan oleh Scott sudah kadaluarsa. Efek sampingnya sangatlah kuat sehingga membangkitkan cacing Scott menjadi tegang. Setelah meminum beberapa teguk, akhirnya tidak terbendung. Dalam keadaan genting, mereka berdua memutuskan untuk melakukan gabrut ala Smackdown di tengah kesunyian. Singkat waktu, setelah selesai 5 ronde, mereka pun kembali bersiap siaga untuk menyambut kedatangan psikopat Carla. Akan tetapi ketika semuanya sedang bersantai, tiba-tiba saja listrik yang ada di kabin mati mendadak. Ya, ini menjadi kepanikan untuk mereka berdua. Akan tetapi harus dinyalakan kembali. Maka Scott pun memutuskan untuk mengeceknya. Walaupun rasa takut yang sangat menghantui, tetapi mau tidak mau Scott pun harus bisa mengeceknya supaya mereka bisa mendapatkan penerangan. Singkat waktu, maka Scott pun langsung keluar untuk bisa mengecek generator supaya generator tersebut bisa dinyalakan kembali listrik. Tetapi entah apa yang terjadi, alangkah terkejutnya ketika sedang menarik tuas, tiba-tiba saja psikopat Carla ada di belakang. Hey, Scott. Mendengar keributan yang ada di luar, Rona pun langsung melihat Scott yang sudah terluka parah dan membawanya ke dalam untuk diperiksa. Akan tetapi ketika luka Scottnya yang sangat benar-benar parah, di sana Rona bukan hanya membantu, tetapi malah membuka luka tersebut supaya Scott kehabisan darah. Dan disinilah Scott telah meninggal. Kini mereka berdua harus bisa saling menerima, dan sekarang hanya seorang saja, yaitu adalah Rona. Ketika Rona sedang merenung, tiba-tiba saja di sana psikopat Carla sudah ngejoglong dan langsung melakukan perbincangan tanpa banyak bacot, langsung dihajar.
Untung saja Rona berhasil menghajar psikopat Carla sampai sempoyongan dan dia berhasil lolos. Kemudian Rona pun langsung menyalakan kembang api bekas tahun baru kemarin untuk menjalankan rencananya dan menuju ke goa. Di dalam goa tersebut, Rona langsung aktifkan seluruh jebakan dan langsung menyalakan sebuah kembang api yang sangat meriah untuk bisa mengiringi psikopat Carla dan bisa mengikutinya. Singkat waktu, si Carla pun sudah berada di punggung gua untuk bisa mengejar Rona. Akan tetapi di sana Rona sudah menyiapkan sesuatu untuk bisa melakukan perlawanan. Ya, dia mendapatkan kapak sakti dari Wiro Sableng untuk bisa hajar menghajar bersama Carla. Disinilah pertempuran pun dimulai. Pertarungan yang sangat brutal. Akhirnya Rona berhasil lari untuk bisa mengambil sesuatu yang telah disiapkan. Ternyata dia sudah menyiapkan seember bensin pertamax Tubro yang kebetulan si psikopat Carla telah mengikutinya dan sedang memegang obor. Ya, tanpa banyak basa-basi, Rona pun langsung komat kamit membaca mantra, lalu bensin pertamax Tubro langsung disembur. Anjing, entah mubazir atau bersyukur, si psikopat Carla yang semok akhirnya langsung menjadi ayam bakar, hangus menjadi arang. Melihat si psikopat Carla sudah modal dan menjadi arang, kini Rona keluar dari gua sambil menangis mengingat semua teman-temannya yang telah meninggal secara mengenaskan di tempat ini. Namun Rona hanya bisa tabah menerima semua yang menjadi takdir. Tadinya piknik ke hutan adalah solusi yang tepat untuk melakukan gabut brutal ala Smackdown secara gratis dan tidak digerebek oleh Pak RT. Namun akhirnya kini sudah menjadi malapetaka. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini, Mercy Falls 2023, sangat mengerikan, di mana para anak muda yang mempunyai rencana untuk berbagi lendir malah berujung tragis. Hikmah yang bisa kita ambil dalam perjalanan hidup dalam film ini adalah segala sesuatu yang kita mempunyai niat yang buruk, maka akhirnya semuanya pasti buruk. Zaman sekarang memang pergaulan bebas sudah merajalela akibat kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orang tua, sehingga sesuatu yang tidak diperbolehkan menjadi permainan dan tidak tahu akibatnya. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terima kasih.